Bab 2331. Sekarang adalah 1 minggu sebelum pernikahan Daniel dan Tracy. Demi memaksa Dewi agar menunjukkan dirinya, semua harta dan perhiasannya dikunci oleh Lorenzo di dalam brankasnya. Ia menunggunya jatuh ke dalam perangkapnya. Sambil membawa beberapa burung elang, Dewi menyerbu masuk ke dalam kantor presdir dengan gagah. Lorenzo duduk di atas kursi kulit berwarna hitam dengan sikap angkuh. Ia memutar pena di tangannya sambil menyipitkan mata, serta menatapnya dengan dingin. Bajingan, Dewi baru saja ingin berbicara. Tiba-tiba muncul suara familiar dari dalam pengeras suara. Aku Dewi. Bersumpah demi Tuhan, suatu saat akan membalas kebaikan bajingan yang telah menyelamatkan hidupku. Kalau tidak dapat membalasnya, aku akan menyerahkan tubuhku. Kalau aku tidak menepati janji, aku akan disambar petir, mati dengan mengenaskan. Baru saja perkataan itu selesai diucapkan, tiba-tiba muncul suara petir dari luar, mengagetkan Dewi hingga gemetar. Ia langsung panik. Wanita sialan, masih ingat tidak? Ini adalah sumpahmu sendiri. Lorenzo bangun, menghampirinya perlahan-lahan. Kalau tidak ingat, biar aku yang mengingatkanmu. Dewi teringat saat pertama kali dia dipaksa Lorenzo untuk bersumpah di atas bukit. Dia juga teringat setengah tahun yang lalu. Dia mengirim anaknya ke kantornya, kemudian melarikan diri. Tapi itu semua tidak penting. Yang penting adalah, sekarang dia harus mengambil kembali uangnya. Lorenzo, jangan bicara omong kosong. Kembalikan uangku. Dewi melirik ruang kerja. Dengan cepat pandangannya jatuh pada brankas yang ada di kejauhan. Di atas brankas tertempel selembar foto. Di dalam foto, Lorenzo sedang memiringkan kepalanya. Wajahnya dingin, sedangkan Dewi memakai rambut palsu berwarna merah, bersandar di depannya. Bibir keduanya saling bersentuhan, tapi tidak seperti sedang berciuman. Keduanya secara tidak sengaja bertemu, dan dipotret tanpa sadar. Ekspresi mereka sedikit tercengang, tapi ini adalah foto intim mereka satu-satunya. Dewi tidak ingat kapan foto ini dipotret diam-diam, tapi melihat keduanya yang begitu intim tanpa jarak, dia teringat lagi masa lalunya yang indah. Ada keraguan sesaat di hatinya. Dia ragu ingin tinggal atau tidak. Tapi dengan cepat, dia bertekad lagi. Dia tidak bisa melupakan cobaan yang dia alami saat itu. Tidak bisa melupakan kematian Bibi Loren dan Paman Yosua. Tempat ini, kehidupan ini, telah meninggalkan bayangan di hatinya. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Baiklah, kalau punya kemampuan, ambil saja sendiri. Lorenzo duduk di atas sofa, sambil menyesap teh dengan elegan, tampak tidak bergerak. Sebaliknya dia ingin melihat bagaimana Dewi membuka brankasnya dan mengambil uangnya, dan juga bagaimana dia membawa barangnya pergi dari sini. Dewi menatapnya, berjalan menghampiri dengan langkah besar, lalu mengutak-atik brankasnya dengan sekuat tenaga. Namun bagaimanapun dia membongkarnya, dia tetap tidak bisa membukanya. Karena cemas, dia mengambil pistol dan menembak kunci brankas beberapa kali, sayangnya masih tetap tidak terbuka. Dengan penuh emosi, dia berbalik dan menerjang Lorenzo sambil berteriak geram. Bajingan, buka. Lorenzo tidak mempedulikannya. Ia lanjut menyesap teh, seperti tidak mendengar suaranya sama sekali. Lorenzo, Dewi langsung menodong pistol ke arahnya. Aku bilang buka. Dengar tidak? Pengalaman selama 2 tahun ini membuatnya semakin kasar dan pemarah. Temperamennya semakin parah dibanding sebelumnya. Tentu saja, kemampuannya juga semakin kuat dibanding sebelumnya. Tembak saja kalau berani. Lorenzo tidak takut sama sekali. Bahkan tidak menatap matanya sama sekali. Kamu, Dewi berteriak marah sambil menggertakkan giginya. Kamu kira aku tidak berani membunuhmu? Akulah yang menyelamatkan nyawamu. Aku bisa menyelamatkanmu, juga bisa membunuhmu. Tembak. Lorenzo menatapnya dengan alis terangkat. Biar aku lihat, bagaimana kamu akan menjelaskannya pada anak-anak. Kamu, Dewi kehilangan kata-kata. Benar, bajingan ini telah menjalin hubungan selama setengah tahun dengan anak-anaknya. Perlahan-lahan dia sudah mendapatkan kepercayaan dari anak-anak. Walaupun dia tidak sehangat Daniel, tapi anak-anak setiap hari memanggilnya papi tanpa henti. Dia tidak bisa membunuhnya,
Kalau tidak, anak-anaknya akan membencinya. Bab 2332. Dewi bersiul ke arah luar. Dengan sangat cepat, beberapa burung elang terbang masuk dengan gagah, lalu menyerang Lorenzo dengan ganas. Lorenzo mengangkat alisnya. Cahaya dingin muncul di matanya. Elang-elang itu hanya terbang di depannya, tidak berani mendekat. Dewi tercengang. Apa yang terjadi? Dia tahu. Lorenzo selama ini selalu berlatih untuk menjinakkan hewan. Ia juga mampu memanggil beberapa hewan. Tapi kemampuannya baru diperoleh dalam beberapa hari. Tidak bisa dibandingkan dengan dirinya. Tapi sekarang, dia ternyata sudah bisa menghalangi panggilannya. Mundur. Begitu Lorenzo berteriak, elang-elang itu pergi dengan panik. Dewi tercengang seketika, lalu berteriak kembali. Tapi elang-elang itu tidak mendengar panggilannya, dan langsung terbang pergi. Dewi sangat marah, tapi ia tidak dapat melakukan apa-apa terhadap Lorenzo. Hanya bisa mengancamnya dengan paksa. Cepat buka brankasnya, atau aku akan meledakkan gedungmu. Lakukanlah. Cepat lakukan. Lorenzo sama sekali tidak terpengaruh dengan ancamannya. Gedung ini adalah harta milik anakmu. Nilainya puluhan triliun. Kalau kamu tidak takut anakmu menangis, ledakkan saja. Amarah Dewi hampir meledak. Sejak kapan dia berubah jadi secerdik ini? Sudahlah. Lorenzo tiba-tiba menariknya ke dalam pelukannya, memegang dagunya, dan mendekatinya secara ambigu. Pulanglah dengan patuh. Jangankan barang-barang yang ada di dalam brankas ini, seluruh harta grup Mor semuanya adalah milikmu. Enyahlah. Dewi mendorongnya dengan geram, tapi lengannya yang kuat menahannya di pelukannya. Bagaimana ia berusaha, ia tetap tidak dapat melepaskan diri. Kamu sudah jadi seorang ibu, tapi masih bertemperamen seperti ini. Kalau kamu tidak berpikir untukku, seharusnya kamu berpikir demi anak-anak kan. Kamu ingin membuat mereka tidak punya papi atau tidak punya mami. Lorenzo mulai menggunakan taktik perdamaian untuk menyerang Dewi. Akulah yang melahirkan mereka. Bagaimana bisa tidak punya mami? Dewi marah seketika. Kamu saja yang mati, bukan aku. Setiap orang akan mati, cepat atau lambat. Jangan karena akhirnya akan mati, maka tidak hidup dengan baik. Perkataan Lorenzo yang asal itu tiba-tiba membuat Dewi terdiam. Kelihatannya benar, sangat masuk akal. Benar, mungkin dia tidak dapat hidup lama. Mungkin dia akan mati lebih awal darinya. Tapi jangan karena akhirnya akan mati. Ia mulai melarikan diri sekarang. Dulu grup Mor tidak stabil. Aku takut menjemputmu kembali, dan tidak punya kemampuan untuk melindungimu. Tapi sekarang sudah berbeda. Sekarang aku punya cukup kemampuan untuk melindungimu dan anak-anak. Lorenzo memegang dagunya, membuat Dewi menatapnya. Aku jamin, hal seperti itu tidak akan terjadi lagi. Aku juga tidak akan mengekangmu. Kalau kamu ingin jadi tabib, kamu bisa terus jadi tabib. Kalau kamu ingin mengelilingi dunia, aku akan menemanimu. Asalkan kamu pulang. Lorenzo sangat jarang mengucapkan kata-kata emosional seperti ini. Ini bukan seperti dirinya. Dewi sedikit tidak terbiasa. Tidak ada pilihan lain. Dia telah menyentuh hatinya. Semua yang dikatakannya adalah permasalahan yang ia pikirkan. Namun, pelajaran waktu itu terlalu mendalam. Dia tidak bisa melangkah keluar. Saat sedang berpikir, pintu kantor tiba-tiba terbuka. Jasper menuntun 3 anak kecil masuk. Melihat pemandangan ini, ia buru-buru berbalik. Tuan, aku membawa anak-anak. Papi, Mami. Ketiga anak itu berjalan dengan kakinya yang kecil dan pendek. Berlari menghampiri dengan goyah. Lalu naik ke atas sofa. Berkerubun di samping Lorenzo dan Dewi seperti anak kucing. Lengan kecilnya yang gemuk memeluk leher mereka. Lalu bertingkah manja seperti bayi. Mami, Tini kangen sekali. Mami, pulanglah bersama kami. Iya, Mami, pulanglah. Winnie juga kangen Mami. Papi juga kangen Mami. Biti juga kangen Mami. Kami semua kangen Mami. Tini, Winnie, Biti, Mami datang untuk menjemput kalian pulang. Dewi memeluk ketiga anak itu, lalu mencela Lorenzo. Cepat buka brankasnya. Aku mau membawa pulang harta dan anak-anakku. Bab 2333. Oke, pulang. Lorenzo merentangkan tangannya ke arah anak-anak. Tini,
Winnie, Biti, kemarilah. Papi, ketiga anak itu segera berlari ke pelukannya, bertingkah manja dan menggemaskan. Dewi tercengang melihatnya. Lorenzo sebelumnya tidak bisa merawat anak, dulu saat berada di keluarga Wollens. Dia bahkan mengejutkan anak-anak dengan membacakan cerita hantu. Anak-anak sangat tidak dekat dengannya. Kenapa sekarang tiba-tiba jadi sangat akrab? Anak pintar. Kita sama-sama bawa mami pulang ya. Lorenzo memeluk ketiga anak itu. Tubuhnya yang tinggi dan besar membentuk perbedaan yang lucu dengan anak-anak. Pemandangan ini terlihat sangat menggemaskan. Oke, anak-anak menjawab secara bersamaan. Pintar. Lorenzo menggendong ketiga anak itu. Dan langsung berjalan keluar. Hei, apa yang kamu lakukan Lorenzo? Kembalikan anak-anak padaku. Hei, Dewi buru-buru mengejarnya. Tini, Winnie, Biti, cepat sini ke Mami. Mami, ayo kita pulang sama-sama. Nenek Nora sudah masak banyak makanan yang enak untuk kita. Papi setiap hari menunggu Mami pulang. Iya, Mami ayo pulang bersama kami. Papi sudah beli banyak perhiasan yang indah untuk Mami. Mami, ayo cepat. Ketiga anak itu tidak berniat melepaskan Lorenzo sama sekali. Mereka bahkan mengulurkan tangan kecilnya ke arah Dewi, mengajaknya untuk pulang bersama. Ketiga pasang tangan kecil itu mirip seperti kail ikan, memancing Dewi untuk mengikutinya dari belakang. Lorenzo, kembalikan anak-anakku. Dewi menghentakkan kakinya dengan geram, tapi ia tidak dapat melakukan apapun selain mengikuti anak-anak. Lorenzo menariknya naik ke mobil. Jasper bergegas menutup pintu mobil dari luar. Anak-anak duduk mengelilingi Dewi. Dengan demikian, dia tidak bisa melarikan diri. Lorenzo melihat Dewi yang dikelilingi oleh anak-anak. Mulutnya melengkung ke atas tersenyum puas. Ia berpikir dalam hati, cara Daniel ini ternyata memang hebat. Benar, dulu saat keduanya berada di jalan buntu di kota Bunaken, Dewi bersikeras tidak ingin ikut Lorenzo kembali ke kota Snowy. Lorenzo pun tidak dapat melakukan apa-apa terhadapnya. Kemudian, Daniel menceritakan suatu cara. Ia menyuruh Lorenzo membawa anak-anak kembali ke kota Snowy terlebih dahulu. Lalu membuat rumor, menuntun Dewi untuk mengejarnya, sampai ke kota Snowy. Sesuai dugaan, begitu Dewi mengetahui bahwa Lorenzo sedang mencari pacar, ia langsung bergegas datang mengejarnya. Berdasarkan perkataannya, dia sama sekali tidak peduli apakah Lorenzo sedang mencari pacar atau tidak. Yang ia pedulikan adalah ibu tiri macam apa yang akan Lorenzo berikan untuk anak-anaknya. Bagaimana kalau anaknya nanti ditindas? Tapi Dewi juga tidak bodoh. Dia sadar kalau Lorenzo mungkin sengaja menggunakan cara ini untuk mengelabuinya. Jadi dia datang bukan untuk berurusan dengannya. Sebaliknya ia memanfaatkan kesempatan ini untuk membawa anak-anaknya pergi dari keluarga Moore. Namun penjagaan Lorenzo sangat ketat. Dia tidak dapat menyelinap masuk sama sekali. Bahkan dia tidak dapat melihat bayangan anak-anaknya. Tidak hanya itu saja. Dia juga menyuruh anak buahnya untuk mengikat Brandon dan mengunci seluruh barang miliknya di dalam brankasnya, memancingnya datang dengan sendirinya. Kemudian, ia juga menggunakan anak-anak untuk membujuknya pulang. Tentu saja, selama beberapa waktu ini, Lorenzo telah melakukan segala hal untuk bisa bersatu dengan anak-anaknya, mendapatkan kepercayaan mereka, dan memenangkan hati mereka. Tidak hanya itu, dia juga berulang kali mengajari mereka untuk bekerja sama membujuk maminya pulang. Ia mendedikasikan kerja kerasnya ini melebihi proyek-proyek besar yang pernah ia lakukan dan musuh-musuh yang pernah ia lawan. Akhirnya, sekarang hasilnya dapat terlihat. Dia telah berhasil. Saat ini yang ada di dalam hati Lorenzo adalah rasa terima kasih yang tulus pada Daniel. Ini adalah pertama kalinya dia mengagumi seseorang. Keluarga Moore dan keluarga Wollens telah bertarung begitu lama. Baik Lorenzo maupun Daniel tidak ada yang mau mengalah. Bahkan mereka pernah saling ingin membunuh. Walaupun setelahnya Lorenzo jadi saudara ipar Daniel. Dan Daniel terpaksa merendahkan kedudukannya demi istrinya, serta berinisiatif bersikap baik. Tapi Lorenzo tetap tidak memedulikannya. Sampai Daniel membantunya membawa kembali istrinya. Lorenzo berterima kasih padanya dari lubuk hatinya, dan kagum padanya. Bab 2334.
Lorenzo melihat kecerdasan emosional yang tinggi pada diri Daniel. Sebelumnya dia mengira, yang dinamakan kecerdasan emosional yang tinggi adalah orang yang mampu menjilat dan mengabaikan perasaan orang lain. Dia selalu mencemooh dan mengabaikan hal itu. Tapi sekarang, dia baru tahu, kecerdasan emosional yang tinggi terkadang bisa melakukan hal yang tidak dapat dilakukan dengan kuasa, kedudukan, dan uang, seperti mendekatkan diri dengan anak, membujuk istri, dan berkumpul dengan keluarga. Daniel pernah berkata, keluarga perlu dikelola, siapapun juga, tidak peduli apa kedudukan sosialmu, berapa banyak harta yang dimiliki, selamanya keluarga adalah hal milikmu yang paling berharga. Keluarga yang harmonis membawa kemakmuran dalam segala hal. Perkataan ini terdengar biasa saja, tapi sekarang, Lorenzo telah benar-benar memahaminya. Asalkan satu keluarga berkumpul secara harmonis, barulah dia memiliki pikiran untuk melakukan hal yang lain. Mungkin disitulah letak kepuasan manusia. Lorenzo kembali ke rumah dengan angkuh. Dewi mencoba melarikan diri di sepanjang perjalanan. Sebenarnya juga bukannya tidak ada kesempatan. Berdasarkan kemampuannya saat ini, tidak ada masalah sama sekali kalau dia melarikan diri sendirian. Tapi terlalu sulit melarikan diri sambil membawa anak-anaknya. Kecuali dia benar-benar sanggup meninggalkan anaknya. Kalau tidak, dia hanya bisa berkompromi. Dibujuk untuk pulang oleh Lorenzo dan ketiga anaknya, Dewi tahu kalau dirinya telah dijebak. Namun sebenarnya dia sendiri yang bersedia untuk masuk ke dalam jebakan itu. Bagaimanapun juga, Lorenzo mampu mendapatkan pengakuan dari anak-anak dalam waktu sesingkat itu. Itulah hal yang di luar dugaannya, dan juga merupakan poin yang paling menyentuh hatinya. Meskipun ia masih sedikit gelisah, tapi melihat keterikatan anak-anaknya dengan Lorenzo, seluruh kekhawatiran di dalam hati Dewi pun hilang. Benar juga, anak-anak butuh ibu, dan juga ayah. Dia tidak punya hak untuk merampas hak mereka untuk merasakan kasih sayang ayah. Kalau ia terus keras kepala, itu akan membuat anak-anaknya merasa kehilangan. Demi anaknya, dia hanya bisa memilih untuk berkompromi. Itu adalah alasan yang ia cari untuk dirinya sendiri. Saat Lorenzo melemparnya ke atas kasur, dia memperingatkannya dengan garang. Lorenzo, aku peringatkan. Aku kembali demi anak-anak. Jangan kira aku masih menyukaimu. Apa yang kamu lakukan? Kenapa melepas bajuku? Hei, hei, di dalam kamar bagaikan musim semi. Di luar ketiga anak kecil turun dengan terhuyung-huyung. Tini mengeluh seperti orang dewasa. Papi dan mami seperti anak kecil, benar-benar membuat orang khawatir. Iya, terutama mami. Bagaimanapun juga, akhirnya mami pulang. Kelak kita bisa minum sup ular tanpa perlu membelinya. Sudah lama tidak minum. Mau, nenek, makanannya sudah selesai. Ketiga anak itu berteriak ke bawah. Sudah. Sebentar lagi nenek akan minta orang untuk membawanya ke ruang makan. Anak pintar jangan lari-lari. Biar nenek yang ke sana. Nora bergegas berlari untuk menjemput ketiga anak itu. Tapi anak-anak malah berbalik dan mengetuk pintu. Papi, mami, makanannya sudah selesai. Papi, mami, makan malamnya sudah siap. Papi, mami, hei. Nora buru-buru menahan anak-anak. Anak pintar, jangan ribut. Papi dan mami sedang sibuk. Biar nenek yang menemani kalian makan. Papi dan mami sedang apa? Tini memiringkan kepala kecilnya, dan bertanya dengan heran. Itu, seketika Nora tidak tahu harus menjawab apa. Mereka sedang sibuk membuat adik untuk kalian. Jasper tiba-tiba datang dan mengatakan hal itu. Kalian suka tidak? Melahirkan lagi. Winnie mengerutkan alis kecilnya. Wajahnya kebingungan. Di rumah sudah ada banyak anak. Mau melahirkan lagi. Benar. Ada Kak Carlos, Kak Charles, Kak Carla, dan kami. Sudah ada 6 anak. Kalau melahirkan lagi, bisa buka taman kanak-kanak di dalam rumah. Hei, sepertinya kedengarannya bagus juga. Nanti kita buka taman kanak-kanak saja di dalam rumah. Iya, Bibi dan Paman juga sepertinya mau melahirkan anak. Orang dewasa sangat merepotkan. Selalu membuat kami khawatir. Iya, ya, bab 2335. Nora tertawa.
Setelah mendengar kata-kata tersebut, Jasper juga entah harus tertawa atau menangis. Pikiran anak itu sangat lucu. Nora menyuruh beberapa pelayan untuk membawa ketiga anak ke bawah dan makan malam. Juga menyuruhnya memanggil Tracy. Saat ini, ada pelayan dari luar buru-buru datang untuk melapor. Nona Tracy sudah kembali ke kota Bunaken. Baru saja pergi ke bandara. Dan memintaku untuk menyampaikannya. Ini, Nora menatap Jasper. Mengerti. Nanti aku akan lapor pada Tuan. Jasper tersenyum. Pulang secepat ini. Mungkin Tuan Daniel mendesaknya. Pernikahan besok. Sekarang baru pulang agak mepet. Ah, besok pernikahan Nona Tracy dan Tuan Daniel. Nora bertanya dengan penasaran. Apa Tuan tidak pergi ke sana? Tentu saja dia akan pergi. Tapi harus tunggu mereka berdua bangun. Jasper tersenyum. Bibi Nora, tolong jaga anak-anak. Aku ada urusan. Setelah Tuan dan Nona Dewi bangun, kita akan langsung ke bandara. Serahkan anak-anak padaku. Tenang saja. Begitu Nora turun, ketiga anak mengelilinginya, mengobrol, dan bertanya, Nenek, yang dimaksud Paman Jasper akan mengadakan pernikahan itu siapa? Mami dan Papi, Bibi dan Paman. Jelas Nora. Bukankah Bibi dan Paman sudah melangsungkan pernikahan? Laras bertanya dengan penasaran. Kami bahkan mengenakan gaun yang cantik dan berfoto bersama. Iya. Juga foto bersama Kak Carlos, Kak Charles dan Kak Carla. Kami juga duduk di bahu Paman dan Bibi, kata Lanti sambil makan kentang tumbuk. Itu adalah foto sebelum pernikahan, bukan acara pernikahan. Jasper menjelaskan sambil tersenyum. Tapi sepertinya dulu hampir menikah. Sudah diadakan 2 kali. Tapi setiap kali gagal karena terjadi masalah. Kali ini pasti akan berjalan lancar. Setelah bicara, dia baru menyadari bahwa sejak awal perhatian ketiga anak kecil sudah teralihkan ke makanan. Anak-anak seusia ini hanya bertanya tanpa ingin mendengarkan jawabannya. Jasper menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Lalu segera pergi menyelesaikan urusannya. Anehnya, hari bersalju selalu mendung. Tapi hari ini mulai cerah. Matahari yang telah lama ditunggu-tunggu muncul di langit. Salju mencair. Meskipun agak dingin, tapi matahari menyinari tubuh, membuat orang merasa hangat dan nyaman. Jasper menghela napas panjang dan tidak tahan untuk berseru. Akhirnya, hujan sudah reda. Iya, kali ini hujan benar-benar sudah reda. Jeff juga berseru. Setelah melewati begitu banyak hal, akhirnya bisa tenang. Sekarang keluarga Moore dan Wallens bisa harmonis. Tidak ada yang bisa menggoyahkan dan berani memprovokasi mereka lagi, termasuk presiden baru. Tentu saja, Jasper tersenyum. Memangnya kamu tidak lihat setelah keluarga Moore dan Wallens berdamai? Berapa banyak orang yang datang menunjukkan niat baik mereka? Satu keluarga sudah mendominasi dunia. Sekarang setelah kedua keluarga bergabung, semakin tak terkalahkan. Jeff juga sangat senang. Ngomong-ngomong, ini semua berkat Nona Tracy. Iya, Nona Tracy telah menyelesaikan perseteruan antara kedua keluarga, membawa kembali sekian banyak uang untuk membantu Tuan melewati masa-masa sulit bersama, kata Jasper sambil menyelesaikan urusannya di ponsel. Jadi, kita harus persiapkan dengan baik, pergi ke kota Bunaken menghadiri pernikahan mereka. Lalu, bagaimana dengan pernikahan Tuan dan Nona Dewi? Jeff bertanya dengan penasaran. Kukira dilangsungkan bersama-sama. Waktunya sangat mepet. Menurutku Tuan seharusnya punya rencana lain. Jasper berkata sambil tersenyum. Dia dan Nona Dewi menyukai ketenangan. Mungkin acara yang sederhana dan tidak meriah lebih cocok bagi mereka. Benar juga, Jeff mengangguk. Kalau begitu, aku akan siapkan pesawat pribadi. Oke, saat mereka berdua sedang bekerja, Tracy sudah naik pesawat pribadi kembali ke kota Bunaken. Tepat saat dia duduk, Daniel menelepon melalui panggilan video. Sudah naik pesawat. Iya, Tracy mengarahkan kamera keluar. Hari ini matahari terbit di kota Snowy. Bab 2336. Pertanda baik. Daniel menatapnya dengan lembut. Carlos, Charles, Carla semuanya sedang menunggumu. Nanti kami akan ke bandara menjemputmu. Oke, wajah Tracy penuh dengan kebahagiaan. Berat badanku bertambah akhir-akhir ini. Entah gaun pengantinku apa masih muat.
Tidak peduli seberapa gendutnya kamu. Mata Daniel penuh kasih sayang. Aku sudah siapkan 10 set gaun pengantin. Kamu pilih saja. Kalau tidak ada yang muat, kamu pakai jasku dan aku akan pakai gaun pengantinnya. Hahaha. Tracy membayangkan adegan Daniel mengenakan gaun pengantin. Ia tidak tahan dan tertawa terbahak-bahak. Tawa bergema di kabin, menularkan kebahagiaan ini kepada semua orang. Cuaca bagus di kota Snowy dibawa ke kota Bunaken oleh Tracy. Saat pesawat mendarat, ia melihat matahari bersinar cerah di luar. Hatinya terasa bahagia. Mami, Carlos, Charles, dan Carla bergegas mendekat, melompat ke pelukannya, memeluk lehernya dan menciumnya tanpa henti. Mami, aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukan Mami. Aku juga. Aku juga. Ketiga anak mengelilingi Tracy dengan erat, enggan melepaskannya. Daniel berjalan mendekat, bertepuk tangan, dan berkata, "Sudah, cukup ciumannya. Sekarang giliran papi." Hahaha, Tracy tertawa keras. "Kamu umur berapa? Masih cemburu dengan anak-anak? Aku tidak peduli. Kamu adalah istriku." Daniel melingkarkan tangannya di pinggang Tracy, menariknya ke dalam pelukannya, lalu menciumnya dengan penuh gairah. "Hah, papi memalukan." Carla segera menutupi matanya, tidak berani melihat. Dilarang melihat hal yang vulgar. Carlos juga berbalik, seolah-olah dia tidak melihatnya. "Hehehe, papi jago berciuman." Charles memperhatikan dengan penuh minat dan meniru. "Lain kali aku sudah tahu cara mencium pacarku." "Charles, kamu tidak malu? Umurku hampir 8 tahun. Aku sudah punya 3 pacar. Buaya darat, buaya darat." Hahaha, Daniel dengan enggan melepaskan Tracy, dan menoleh pada anak-anak yang berkejaran sambil tertawa. Matanya penuh kebahagiaan. "Ayo, pulang dulu." Tracy menarik Daniel naik mobil. "Aku sangat lelah. Mungkin terlalu lama duduk di pesawat. Sekujur tubuhku sakit." "Biar aku pijat." Daniel meremas bahunya. "Pulanglah dan mandi air hangat. Tidur nyenyak. Dan besok jadilah pengantin yang cantik." "Apa menurutmu aku gendut? Pinggangku sepertinya membesar." Tracy sedikit cemas tentang bentuk tubuhnya. "Kamu tidak tahu pinggang kakak iparku begitu kecil. Dia sangat kurus. Mana bisa dibandingkan denganmu." Daniel memeluknya dengan lembut. "Kamu tidak gendut. Berhentilah memikirkannya." Saat mengatakannya, dia menggigit telinganya dan berbisik dengan mesra. "Setelah pulang, suamimu sendiri yang akan memberikanmu spa. Jadi kamu tidak akan lelah." Hehehe, nakal. Tracy tahu apa yang dia maksud. Dia pun tersipu malu. "Maksudku adalah spa sungguhan. Kamu pikir apa?" Daniel sengaja menggodanya. "Kamu yang nakal kan? Jahat, jahat, Sebelum Tracy selesai bicara, Daniel menciumnya. Keduanya berciuman dengan penuh gairah. Ryan di samping pengemudi sejak awal sudah terbiasa. Ia pun memejamkan mata dan beristirahat, tapi masih mengganggu Hartono yang sedang mengemudi. Meskipun sekarang Hartono dan Paula berpacaran, mereka bisa dianggap sebagai keluarga Moore, tapi masih bekerja untuk Daniel. Begitu pula dengan Ryan. Selain itu, akhir-akhir ini Thomas tampaknya juga sudah mulai bergerak, tapi gerakannya masih belum terlihat. Daniel juga malas bertanya lagi. Menurutnya, dia sudah menikah dan punya anak selama bertahun-tahun. Sudah waktunya bagi para bujangan tua di sekitarnya untuk mencari istri. Sekarang mereka semua mencari pengawal wanita keluarga Moore. Ini merupakan hal yang baik untuk orang sendiri. Merupakan berkah dunia. Jadi, Daniel dan Lorenzo pun sudah mendiskusikannya. Tidak mencegah mereka lagi dalam berhubungan. Lorenzo juga menyetujui pernikahan Paula dan Naomi. Membiarkan mereka memutuskan jalan hidupnya sendiri. Saat ini situasi yang penuh sukacita dan persatuan bagi semua orang. Bab 2337. Keesokan harinya, acara pernikahan. Semua orang khawatir, takut terjadi insiden lagi. Bagaimanapun, 2 kali pernikahan sebelumnya terjadi insiden tak terduga. Sekarang anggota keluarga Wallen sangat waspada, melangkah dengan hati-hati, karena takut terjadi insiden. Daniel begadang semalaman, bangun jam 5 subuh untuk memeriksa semua prosedur secara langsung, demi menghindari insiden. Hari ini, Ryan, Thomas, dan yang lainnya sangat gugup.
meninjau setiap langkah dengan hati-hati. Pukul 8 pagi, penata rias, penata busana, dan yang lainnya semua sudah datang dan mulai mendandani Tracy. Anak-anak sedang sarapan, dan setelah selesai, saatnya berganti pakaian dan berdandan. Menurut aturan, Daniel seharusnya ke gereja terlebih dahulu dan menunggu. Tapi dia mengubah aturan. Dia ke gereja bersama Tracy dan anak-anak. Dia harus berada di sisi mereka, setiap saat, tidak membiarkan terjadi insiden. Pukul 10 pagi, mobil pengantin berangkat ke gereja katedral. Semua tamu datang satu persatu, kecuali sang saksi Lorenzo, kakak ipar yang belum datang. Daniel meminta Ryan meneleponnya. Ryan bilang nomornya tidak aktif. Mungkin masih berada di pesawat. Daniel menghitung waktu. Bahkan jika sekarang sudah tiba di bandara pun, masih perlu waktu 1 jam lebih untuk tiba di gereja. Apalagi nomornya tidak aktif. Berarti pesawat belum mendarat. Jadi saksinya mungkin akan datang terlambat. Meskipun sedikit tidak senang, tapi sekarang Daniel sudah jadi seseorang yang tenang dan kalem. Tidak akan marah lagi karena hal ini. Dia hanya memerintahkan Ryan menghubungi Direktur Tony untuk bersiap. Jika Lorenzo terlambat, maka Direktur Tony bisa menjadi saksi. Sejak awal, Direktur Tony menyaksikan Daniel dan Tracy melalui berbagai hal. Apapun yang terjadi pada keluarga Wallens, dia selalu mendukung dan melindungi mereka. Jadi dia juga sangat cocok sebagai saksi. Waktu terus berlalu. Hari sudah siang, pukul 11.30. Semuanya sudah siap. Para tamu telah tiba dan menempati tempat masing-masing. Daniel mengenakan setelan jas hitam, berdiri di altar sambil menatap pintu dengan gugup. Saat ini, dia teringat saat menikahi Tracy waktu pertama kali. Dia berdiri di sini menunggunya dengan cara yang sama. Pernikahan tampaknya berjalan lancar, tapi kemudian terjadi insiden yang tak terduga saat pertukaran cincin. Saat Tuan Besar mengetahui identitas asli Tracy, dia murka dan memaksa Daniel untuk mengusir pergi Tracy dan mengambil anak-anaknya. Sedangkan saat itu, Tracy diracuni dan hanya Devina yang punya penawarnya. Demi menyelamatkan nyawanya, Daniel mau tidak mau menyetujui Tuan Besar. Dia sendiri mengutus orang untuk mengantar Tracy ke Thailand. Saat itu, Tracy menangis histeris dan mempertanyakannya. Tapi situasi tetap tidak membaik. Pada akhirnya, dia dibawa pergi secara paksa. Diserang di Thailand, dipermalukan oleh Linda, dan Bibi Juni meninggal secara tragis. Tragedi itu kemudian menjadi penghalang terbesar antara Daniel dan Tracy. Jika Lorenzo tidak muncul tepat waktu untuk membawa Tracy pergi, dia mungkin sudah lama meninggal di Thailand. Mengingat masa lalu, Daniel masih sangat gelisah dan bersalah. Dia ingin menggunakan semua cintanya seumur hidup untuk menebusnya, dan ingin memberinya semua kebahagiaan dan keindahan dunia. Dia sudah menunggu hari ini sekian lama. Waktu berlalu, tapi pintu belum juga terbuka. Daniel sedikit cemas. Dia melihat jam tangan. 5 menit lebih lambat dari yang dijadwalkan. Menurut rencana awal, pintu akan terbuka tepat pada pukul 11.50. Kemudian Tracy bergandengan tangan dengan Lorenzo masuk dan berjalan perlahan ke arahnya. Tapi, sekarang sudah pukul 11.55, sedangkan pintu belum terbuka dan mempelai wanita belum muncul. Daniel gelisah. Mungkinkah terjadi insiden lagi? Dia segera mengedipkan mata pada Ryan. Dan Ryan bilang, Thomas sudah periksa. Daniel takut akan kecolongan lagi pada saat kritis. Bergegas keluar untuk memeriksanya. Saat ini, pintu tiba-tiba terbuka. Bab 2338. Sinar matahari bersinar masuk ke dalam, seperti lampu sorot, menyinari Tracy, menyelimuti sekujur tubuhnya dengan cahaya. Dia berjalan membelakangi cahaya, seperti bidadari yang turun dari langit. Sedangkan yang dia gandeng tidak lain adalah Lorenzo yang berpakaian putih. Lorenzo terlambat, tapi dia sudah sebisa mungkin datang tepat waktu. Selama perjalanan, dia menelepon Tracy. Tracy, aku sedang dalam perjalanan. Tunggu aku. Iya, aku akan menunggumu. Tracy sangat menantikan kedatangan Lorenzo. Bagaimanapun, selain anaknya, dia hanya punya satu keluarga yang tersisa. Dia berharap kakaknya sendiri bisa mengantarnya dan menyerahkannya pada Daniel.
Adegan ini juga akan direkam oleh media dan diumumkan pada publik bahwa keluarga Moore dan Wallace tidak dapat dipisahkan. Hal ini juga sangat bermanfaat bagi konsolidasi kekuatan kedua keluarga di masa mendatang. Tentu saja, ini hanya di luar topik. Yang paling penting adalah Tracy berharap bisa mempererat hubungan antara keluarga Moore dan Wallace melalui cara ini. Berharap kedua keluarga bisa hidup rukun dan maju bersama-sama. Daniel memperhatikan Lorenzo yang menggandeng Tracy masuk. Dia menghela napas lega. Hatinya yang semula tegang menjadi lebih rileks. Di sisi lain, Dewi mengenakan gaun putih yang indah, masuk melalui pintu samping bersama ketiga anak, dan duduk di kursi VIP. Ketiga anak juga mengenakan gaun yang lucu, secantik peri, memegang tongkat peri kecil di tangan mereka, melambaikannya dengan gembira, dan berteriak ke arah Daniel. Paman dan bibi semangat, semangat. Dewi buru-buru memberi isyarat diam pada mereka, agar tidak membuat keributan dan mengganggu bibi dan paman mereka. Tapi Daniel sama sekali tidak keberatan, malah memasang wajah lucu pada mereka. Tracy perlahan berjalan menuju Daniel diiringi suara musik, menatapnya melalui cahaya. Penuh cinta, akhirnya bisa menikahinya sepenuhnya. Hari yang sudah lama dia nantikan. Di belakangnya, Carlos, Charles, dan Carla mengenakan jas dan gaun kecil, menaburkan kelopak bunga dengan wajah ceria. Hari ini, mereka adalah pengapit papi dan maminya, menemani maminya menuju kebahagiaan. Daniel tersenyum sambil melambai pada ketiga anak, lalu menatap Tracy dengan tegang. Diam-diam berteriak di dalam hatinya. Lebih cepat, lebih cepat. Tracy melihat jam di dinding, hampir melewatkan hari bahagianya. Ia pun tidak tahan lagi. Segera menarik tangannya dari Lorenzo, mengangkat gaun pengantin, dan segera berlari ke arah Daniel. Tracy, Lorenzo membeku sesaat, tapi ia tidak menghentikannya. Tracy tidak menoleh ke belakang, terus berlari dengan langkah besar. Tapi karena gaun pengantinnya terlalu panjang, dia hampir tersandung. Tracy, sayang, seruan Lorenzo dan Daniel datang bersamaan. Kemudian Daniel bergegas menangkap Tracy, memeluknya erat-erat. Kaget setengah mati, jantung Tracy berdebar kencang. Kukira aku akan jatuh, sungguh memalukan. Ada aku di sini, jangan takut. Daniel langsung menggendongnya, hingga di altar baru menurunkannya. Ia pun mendesak, cepatlah mulai. Hahaha, terdengar tawa dari para tamu. Pendeta juga tertawa di atas altar, lalu mulai bertanya. Tuan Daniel, apakah Anda bersedia menikah dengan Nona Tracy? Dalam, bersedia, bersedia, bersedia. Aku bersedia melakukan apa saja. Daniel berharap dia bisa melewati semua prosedur dan segera mengumumkan bahwa mereka berdua telah resmi menjadi suami istri. Terdengar lagi tawa dari para hadirin. Bahkan Lorenzo pun ikut tertawa. Adik iparnya sungguh tidak sabar. Nona Tracy, apakah Anda bersedia Tuan Daniel menjadi suami Anda? Dalam suka dan duka, tidak akan pernah meninggalkannya. Aku bersedia. Tracy menjawab dengan tegas. Sekarang, silahkan kedua belah pihak bertukar cincin. Pendeta mengumumkan. Carlos, Charles dan Carla mengantarkan cincin. Daniel buru-buru memakaikannya pada Tracy, lalu mengulurkan tangannya, mendesak Tracy untuk memakaikannya juga. Ekspresi penuh semangat itu seolah-olah dia ingin bergegas masuk ke kamar pengantin. Bab 2339. Di tengah gelak tawa para tamu, keduanya bertukar cincin dengan lancar, lalu saling berciuman. Tepuk tangan meriah terdengar dari para tamu. Pendeta mengumumkan keduanya telah resmi menjadi pasangan suami istri. Baru pada saat inilah Daniel akhirnya menghela nafas lega, menunjukkan senyum cerah, dan memeluk Tracy dengan erat. Sedangkan Tracy sangat terharu hingga menangis di pelukannya. 3 kali menikah, tapi 2 di antaranya terjadi kejadian. Yang pertama karena kejadian Tracy, yang kedua karena kejadian Daniel. Kali ini, akhirnya berjalan lancar tanpa hambatan. Mereka akhirnya menjadi pasangan suami istri yang sah. Jelas-jelas merupakan hal yang lumrah, tapi mereka telah melalui banyak kesulitan untuk mendapatkannya. Tapi juga karena hal ini, mereka semakin menghargai kebahagiaan yang diperoleh dengan susah payah ini. Di bawah altar, Lorenzo dan Dewi memandang pasangan itu dan tidak tahan saling melirik, dengan terharu.
Mungkin melihat mereka bisa tetap bersama meskipun telah melewati berbagai kesulitan, sehingga mereka semakin menghargai dan memahami arti kebahagiaan. Lorenzo menggenggam tangan Dewi dengan erat dan berbisik di telinga. Setelah pulang nanti, kita juga akan menikah. Menikah boleh saja, tapi bisakah kita tidak mengundang orang sebanyak ini? Dewi melihat sekeliling dan sedikit mengernyit. Menurutku, menikah adalah urusan pribadi. Mengundang sekeluarga saja sudah cukup. Tidak masalah. Kamu yang memutuskan. Lorenzo mencium rambutnya. Melihat Daniel melirik dengan rasa puas. Dia juga membalas isyarat terima kasih. Adik iparnya ini pantas mendapat pujian. Karena berhasil membujuk istrinya kali ini. Setelah pernikahan selesai, Ryan dan yang lainnya menyambut para tamu untuk makan di halaman. Daniel dan Tracy menyambut tamu lain terlebih dahulu. Kemudian menemani Lorenzo sekeluarga. Setelah akhirnya berkumpul, keenam anak pergi bermain dengan riang gembira. Daniel dan Lorenzo memandang anak-anak sambil tersenyum, lalu menoleh ke arah Tracy dan Dewi yang sedang berbincang dengan penuh semangat. Mereka pun tidak bisa menahan senyumannya. Duduk di sana. Oke, kedua pria masing-masing membawa gelas anggur merah, mencari sudut yang tenang untuk duduk. Memandang istri dan anak-anak mereka tidak jauh dari sana dengan mata yang penuh kasih. Bagaimana? Kapan mengadakan acara pernikahan? Daniel menyesap anggurnya. Kami akan menikah setelah pulang nanti. Nanti kamu dan Tracy bawa anak-anak ke sana. Jarang sekali Lorenzo begitu ramah. Oke, Daniel bersulang di sana. Lalu berkata dengan suara rendah. Kemarin sore aku mendengar kabar bahwa Raja Denmark telah meninggal. Jika tidak ada masalah, Willy akan menggantikannya minggu depan. Sumber informasimu bagus sekali. Lorenzo tersenyum. Saya baru tahu 1 jam yang lalu. Raja selalu ingin memenangkan hatiku. Kaki tangannya berharap menjaga hubungan baik dengan Ryan. Daniel menjelaskan dengan santai. Temanmu itu, Willy sungguh kreatif. Sepertinya merayu tangan kananmu. Maksudmu Juliana? Lorenzo sedikit mengangkat sudut bibirnya. Mereka lumayan cocok. Lebih baik mereka bersama, agar Dewi tidak cemburu. Hahaha. Daniel tertawa terbahak-bahak. Sama saja. Tidak heran di sekitarmu semuanya laki-laki. Semua pengawal wanita keluarga Moore diculik oleh keluarga Wollensmu. Tidak ada wanita di sekitarku. Lorenzo menghela nafas. Hanya Bibi Nora dan yang lainnya yang tersisa. Sekarang Dewiku sudah bisa lega. Hahaha. Daniel tertawa lagi. Memang layak untuk diajari. Lorenzo mengangkat sudut bibirnya. Hanya dalam beberapa bulan, kamu jadi lebih manusiawi. Bahkan bisa bercanda. Daniel menatapnya dengan penuh terima kasih. Mulailah belajar menghabiskan banyak waktu dengan anak-anak. Lorenzo tersenyum tak berdaya. 3 bocah kecilku tidak lebih lemah dari mami mereka dalam pertarungan. 1 sudah cukup menghabiskan tempat. Sekarang malah ada 3. Bertarung denganku hingga aku tak mampu melawan. Hahaha. Bagus, bagus. Kedua pria tertawa bahagia. Di sisi lain, Dewi dan Tracy menoleh dan menatap mereka. Dewi berkata, apa yang mereka bicarakan? Tertawa sangat bahagia. Mungkin membicarakan kita. Tracy berkata sambil tersenyum. Saat pria berkumpul, mereka suka membicarakan bisnis atau wanita. Boleh membicarakan kita. Asal jangan membicarakan wanita lain. Aku akan kebiri dia. Dewi berseru. Tracy tertawa. Hahaha, Tracy. Kenapa kamu tertawa? Menurutmu, aku tidak cukup lembut. Dewi bertanya dengan cepat-cepat. Tidak. Ini bagus juga. Seperti ini. Baru bisa menghadapi kakakku. Hehehe. Benar. Mereka berdua tertawa bahagia. Memandangi anak-anak yang sedang bermain dan berkejaran. Membuat mereka seperti sinar matahari di musim dingin, penuh kehangatan. Mungkin kebahagiaan itu terwujud. Mereka percaya, kebahagiaan Daniel dan Tracy, juga Lorenzo dan Dewi akan terus berlanjut. Tamat. Kisah Tracy dan Daniel, serta Lorenzo dan Dewi selesai. Terima kasih semuanya yang sudah like, komen, dan subscribe. Terima kasih selalu setia menunggu. Sampai ketemu kembali di judul cerita yang lain.